Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Hari ini saya minta. Alhamdulillah. Hari ini kelas 5 hadir kelas 5 berarti kelas 5. Ya. Silakan saya. Agar pembelajaran berjalan lancar. Sekitar 1 atau 2 menit. Kemarin jadi kemarin berdasarkan frekuensi ada berapa? Ada 3 unit infrasonik.
bunyi audio isu, audio isu, isu. Ketiga untuk kembali barang yang kemarin. Sekarang lagi kegiatan hari ini. Materi pelajaran kita yaitu tentang sifat video banyak kalimat pelajaran. Ya, videonya telah kita perhatikan. Nah, dari video pembelajaran tadi, kira-kira apa yang kalian pahami tentang bunyi tadi? Ya, bunyi tadi kita ketahui bahwa bunyi adalah sesuatu yang jadi sifat-sifat bunyi ada tiga. Pertama sifat ulangi, dapat merambat melalui zat atau cair, benda, gas. Kedua, bunyi dapat dipantul. Bunyi dapat dipanturkan apabila mengenai benda yang gas. Ketiga, bunyi dapat diserap jika benda di permukaannya mengenai permukaan yang lunak. Ya. Kalian bisa paham sampai sini? Ada yang mau tanya? Ya, semuanya sudah mengerti? Ya. Untuk selanjutnya kita akan akan memberikan suatu proyek, yaitu sebuah percobaan melalui LKPD. Sekarang Pak akan membagikan kelompok. Di sini kelompok satu. Di sini Pak bagi kelompok ini kelompok 2 dan ini kelompok 3 dan yang terakhir kelompok 4. Ada 4 kelompok. Ada pelajaran nanti akan bergilir ya. Saling
Nah, kelompok 2 pakai selang. Nanti untuk kelompok 3 pakai ember. Di simpan bukunya untuk kelompok 3 alat yang ya. Yes. Silakan untuk kelompok 1. Kelompok 1 maju dulu. Lakukan percobaan. Ya, untuk percobaan pertama dia KPD-nya. Ya, tunggu dulu. Sebentar akan melakukan dulu KPD-nya. Dua orang. Perhatikan yang lain ya. Ini. Ini alat komunikasi sederhana. Silakan kita benangkannya kita silakan komunikasi halo. Ini tunggu satu orang yang mendengar. Halo halo. Gimana? Ya. Sapa lagi deh. Halo deh, apa kabar? Ya. Selanjutnya kalian isi ya, selanjutnya giliran kelompok 2. Baiklah. Ketika direntangkan ya, ayo komunikasi. Halo halo. Apa suara yang ya, bisa dengar? Bisa. Terus yang pakai tepu. Jadi yang kedua, suaranya lain. Kamu letakkan. Oke. Ayo kirim suaranya. Ayo halo. Ya halo. Dengan siapa ini? Komunikasi orang telepon itu. Ayo. Ya. Ya. Selesai. Oke, kelompok 3. Kelompok 3.
atau tidak ya? Boleh tidak ini? Ya, kakek tes balik. Apakah lo Megan kelompok kamu 4 Ayo main-main lah. Baik belum bisa tuh. Kamu lagi di mana? Dalam kelas. Silakan duduk kembali. Ya. Yang percobaan LKPD pertama sudah kita coba untuk kegiatan orang berbicara di bangsa. Ya, silakan ya untuk kelompok 1 dulu. Berdiri tadi maju di sini. Ya, terus terserah. Gantian dengan kata maju ke depan. Ya, selesai, anggap selesai. Kamu di sekolah. Kakek Islam. Tinggalkan. Kamu lagi apa? Lagi belajar. Ya, terima kasih. Ya, untuk LKPD 3 percobaan selanjutnya yaitu kita akan ember isi air dalam baskom. Yang kedua bahannya persiapkan sound dan alat berupa batu. Ya, untuk bahan kelompok 1 ya, kelompok 2 ya,
kok baik. Giliran. Penghasilan. Ya. Ya. Dari ketiga percobaan tadi kalian silakan mengisi formulir sesuai dengan apa yang kalian amati dari percobaan tadi. Ya, silakan isi. Oh, isi berapa? Ya, apakah sudah selesai? Sudah. Kalau memang KPD hasil percobaan. Nah, selanjutnya akan dari kelompok 1 siapa yang ingin mempresentasikan hasil percobaannya? Ya, silakan. Kelompok berapa? Bacung. Perkenalkan dulu nama saya. Perkenalkan nama saya Salsabila dari kelompok 1 dan ini anggota kelompok saya namanya Sisi. Ya, sudah. Baca. Kita dapat melihat bunyi kalena ada bunyi itu dapat didengar. Ya. Langsung. 1. Pilih orang untuk bermain teleponan dari kaleng dan benang. Setelah terpilih, ambil teleponan dan bentangkan sampai benangnya lurus. 3. Satu orang berbicara, orang lain dapat melanggar bela dan berbicara. Demikian. Ya, kelompok 2 silakan. Maju. Selanjutnya. Merambat dan dapat Baca. mendengar di kirinya adanya sifat bunyi
memukul, efektif. Hal ini membuahkan hasil, membuktikan sifat bunyi dapat melambat melalui benda. Saya demikian. Kalau ada kesimpulan dipotong yang ada kesimpulan dari pertama kamu dari Perkenalkan, nama saya Anggata. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. kesimpulannya Adapun kesimpulan dari dari kelompok kami, ini dan bunyi dapat terdengar ketika melalui telepon menggunakan telepon dari hal ini membuktikan sifat bunyi, yaitu dapat melalui benda pada bunyi dapat melalui benda padat, benda gas, dan benda baik. Demikian sudah berkata. ya itu hasil presentasinya. Sekarang Pak akan memberikan tugas untuk anak-anak. Diharapkan untuk bergerak masing-masing ya. Ya, kerja sendiri-sendiri, nggak boleh lihat teman. Jangan lupa tulis nama. Ya, apakah sudah selesai? Ya, sudah selesai. Silakan kumpulkan bersama lembaran KPD-nya. Ya. Tes breaking dulu ya. Ya, untuk kita dapat Bapak simpulkan belajar ini bahwa di bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar melalui alat indera pendek, pendengar atau telinga. Ya, jadi sifat-sifat cahaya ada tiga. Sifat cahaya dapat sifat bunyi dapat melalui perantara, misalnya melalui zat padat, melalui zat apa? Cair. Terus sifat cahaya dapat sifat bunyi dapat merambat melalui benda gas. Terus yang kedua, sifat bunyi yang selanjutnya adalah
Bunyi dapat dipantulkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bunyi dapat menyerap. Ya. Mungkin demikian dulu pembelajaran untuk hari ini. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bakal pulang. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indian, mahasiswa TMA. Hari ini saya ingin berdialog sama dengan Ibu Lucy. Ya, silakan Ibu Lucy, perkenalkan namanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Indian SPD. Rekan sejawat dari Bapak Tudian. Dalam hal ini saya berperan sebagai supervisor atau mengamati proses pembelajaran praktek mengajar yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Tudian tadi. Ya, di sini Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu sebagai supervisor terkait saya sebagai mahasiswa yang telah mempraktekkan keterampilan mengajar atau simulasi praktek mengajar. Kira-kira kekuatan dan kelemahan apa dalam penampilan saya ketika simulasi praktek mengajar ini? Ya, sesuai dengan hasil pengamatan saya Pak Tudian ya, Ya, Bu. Bapak sudah sangat efektif tadi saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian Bapak sudah sangat semangat. Semoga kedepannya Bapak lebih semangat lagi. Tentu saat proses pembelajaran itu tidak ada yang sempurna ya Pak. Ya. Pasti ada kekuatan, pasti ada kelemahannya. Nah, dari situ maka tugas kita sebagai seorang pendidik itu bagaimana bisa menutupi kekuatan itu dengan profesi yang kita miliki, kemudian meningkatkan lagi kekuatan yang sudah Bapak miliki. Dari hasil pengamatan yang sudah saya amati saat proses pengajaran Bapak tadi, ada banyak kekuatan yang saya lihat dari praktek Bapak tadi, yaitu Bapak itu sudah memberikan pembelajaran yang sudah sangat efektif, kemudian bisa mengelola kelas dengan baik. Bapak juga tadi memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis lingkungan. Kemudian kelemahannya itu Bapak kurang memancing siswa itu agar bisa diskusi lebih aktif. Kemudian mereka juga masih ada yang bermain sendiri, kemudian mereka juga masih ada yang sering mengobrol dengan teman sebangkunya. Jadi kurang diskusi, mereka kurang aktif ketika mereka diskusi tadi. Ya, Bu. Ya, dari kilas balik atau Ibu sebagai pengamat tadi, saya ingin tanya Bu, kira-kira ini khususnya dalam memperbaiki kinerja mengajar dan atau mengatasi kelemahan pembelajaran seperti apa yang terjadi pada saya tadi. Ya, untuk mengatasi kelemahan yang telah Bapak lakukan tadi, tentu Bapak harus sering-sering berkolaborasi dengan rekan sejawatnya. Kemudian Bapak juga harus melakukan pengembangan diri. Bagaimana ke depannya itu Bapak bisa menjadi guru yang bermakna, guru yang berkualitas. Tentu Bapak melakukan pengembangan diri dengan mengikuti workshop, kemudian mengikuti webinar. Seperti pengalaman saya Bapak ya. Kalau saya punya kekurangan atau kelemahan, tentu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah senior. Kemudian saya juga akan mengikuti webinar. Dan kemarin juga saya itu sudah mengikuti program guru penggerak itu. Ada banyak ilmu yang saya dapatkan di sana, bagaimana kedepannya bisa menjadi guru yang bermakna dan berkualitas serta memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Begitu Pak. Ya Bu. Ya. Untuk selanjutnya Bu, Ya. ada pertanyaan Ya. di sini yang saya ditanya kepada Ibu sebagai supervisor. Pertanyaan pertamanya, bagaimana saya bisa menarik perhatian siswa agar siswa senang dalam menerima pembelajaran atau dalam belajar? Ya, terkait dengan pertanyaan yang sudah Bapak Tudian berikan, tentu ada banyak hal yang Bapak Tudian bisa lakukan agar proses pembelajaran itu bisa menarik, kemudian proses pembelajaran itu bisa membangkitkan motivasi dan semangat siswa untuk mengikuti proses pembelajaran itu. Yang bisa kita lakukan tentu kita bisa menciptakan ruang belajar itu menjadi
pembelajaran yang sangat menarik, kemudian siswa itu lebih semangat, lebih termotivasi untuk belajar itu. Bapak bisa memberikan game-game yang sederhana dengan memberikan kuis, kemudian Bapak juga bisa melakukan ice breaking supaya tidak bosan mereka itu saat proses belajar. Kita bisa selingi dengan ice breaking, kemudian game-game sederhana. Nah, ini semua merupakan cara agar Bapak itu bisa memanfaatkan kelas itu lebih aktif lagi, ya, lebih efektif. Ya. Untuk selanjutnya Bu, Ya. pertanyaan yang kedua, mengapa harus saya melibatkan siswa aktif untuk berdiskusi? Ya, tentu untuk proses pembelajaran itu siswa itu sangat penting karena subjek utama proses pembelajaran itu siswa. Kita itu hanya sebagai fasilitator. Nah, untuk menjawab suasana ini, tentu sebagai fasilitator kita harus meningkatkan proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, Ya, Bu. yang kreatif, yang inovatif. Kemudian Bapak juga bisa melakukan diskusi atau kolaborasi dengan rekan gurunya. Ya. Kemudian siswa juga itu dengan proses diskusi mereka lebih bisa berpikir kritis bagaimana masalah kita ini. Kemudian mereka itu bisa belajar dengan rekan sebayanya. Ya. Tutor sebaya itu sangat efektif dalam proses pembelajaran. Ya. Untuk pertanyaan ketiga Bu, Ya. ini pertanyaan yang sangat mendominasi. Ya. Bagaimana saya harus mengubah metode belajar yang saya gunakan? Ya, untuk melakukan pengembangan diri ini terkait dengan metode apa yang harus Bapak lakukan agar pembelajaran itu bisa efektif. Tentu Bapak itu harus menyesuaikan materi yang akan Bapak ajarkan itu sesuai dengan modul, kemudian mempersiapkan media belajar yang kreatif, media belajar yang inovatif. Nah, seperti yang saya lihat Bapak tadi sudah melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran yang ada di sekitar lingkungan, yaitu pemanfaatan barang-barang bekas seperti kaleng dan botol bekas. Nah, dari situ kita bisa meminimalisirkan sampah-sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa menjadi barang yang bermanfaat untuk media pembelajaran. Oh ya, Seperti itu Pak. Terus yang selanjutnya, kira-kira nilai dalam proses dialog ini Bu, apa Iya. yang ingin disampaikan? Ya, sebagai seorang pengamat tentu juga saya memberikan kontribusi dalam proses mengajar Bapak tadi sebagai supervisor. Kita juga rekan sejawat, tentu saya melihat Bapak tadi sudah mengelola kelas dengan baik, kemudian Bapak juga bisa memadupadankan antara materi dengan metode pembelajaran yang sangat menarik, sehingga saya lihat tadi siswa itu sangat antusias belajarnya karena mereka bisa belajar dengan menggunakan media yang kreatif, kemudian media belajar yang mudah mereka dapatkan di sekitar lingkungan mereka. Kemudian mereka juga tadi sangat antusias itu karena saya lihat materi bunyi tadi dengan pemanfaatan media yang sudah Bapak lakukan itu sesuai dengan pengalaman mereka kan media bunyi tadi proses materi pembelajarannya bunyi, jadi Ya. tentu mereka tidak asing lagi dengan bunyi ini kan sesuai dengan pengalaman mereka sehari-hari baik di sekolah maupun di rumahnya. Ya, untuk yang terakhir Bu, kira-kira catatan terakhir Bu sebagai pengamat untuk perbaikan saya dalam praktek mengajar. Ya, harapan saya Bapak tetap semangat ya, bagaimana Tetap menjadi- semangat Bu. ya, bagaimana menjadi guru yang berkualitas, guru yang bermakna, dan yang terpenting itu guru yang mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik sesuai dengan karakter peserta didik. Seperti yang kita ketahui, setiap karakter peserta didik itu berbeda, maka kita harus menyesuaikan dengan bakat minatnya. Jadi semoga kedepannya Bapak Tubian lebih kreatif lagi dalam memanfaatkan media, lebih menggunakan metode pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih menyenangkan lagi. Tetap semangat ya Pak. Ya Bu, tetap selalu semangat. Ya, semoga nilai akhir dari tugas kuliahnya itu sangat memuaskan. Tetap semangat ya Pak. Ya, demikian dialog saya dengan pengamat saya Ibu Nisi selaku supervisor saya, dan saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama Pak Tubian, saya juga sangat senang dengan dijadikan sebagai pengamat atau supervisor. Pengalaman kita bisa kita saling berbagi begitu. Ya, ya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.